Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan tentang materi SNBT tahun 2025 nanti. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian statistika. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembelajarannya tentang teori peluang, di mana di dalamnya itu ada beberapa materi, terutama materi besar ya, yang ada dalam teori peluang. Di antaranya ada peluang sendiri, ada permutasi, ada kombinasi, dan juga ada aturan pencacahan lainnya ya. Nah, di sana sudah kita bahas tentang peluang-peluangnya. Nah, ini lebih sempit lagi, kita akan membahas tentang statistikanya. Oke. Yang akan dibahas statistika di sini tidak terlalu rumit. Kita ngebahas cuma ada 3 aja teman-teman ya. Ini nanti berhubungan dengan pengetahuan kuantitatif yang jelas sederhana ya untuk statistikanya. Oke, ini di sini ada rata-rata, median, dan modus. Oke, kita langsung aja ya. Nah, rata-rata itu adalah jumlah semua datum dibagi dengan banyaknya data, gitu ya. Jadi, apa yang disebut datum, apa yang disebut data, itu seperti ini. Kalau data itu adalah kumpulan datum, ya. Ini adalah data. Datanya adalah, ya ini kumpulan datum gitu ya. Datumnya adalah 70, 75, 80, 85. Ini adalah datum. Sedangkan data adalah keseluruhan dari ini, gitu ya. Kalau datum berarti persatuan ini ya. Ini 70 itu datum namanya. 75 juga datum namanya. Kayak gitu ya. Nah, misalkan gini, dari data ini 70, 75, 80, 85, berapa sih nilai rata-ratanya? Gitu ya, seperti yang sudah dibilang tadi, bahwa rata-rata itu adalah jumlah semua datum dibagi dengan banyaknya data, atau banyaknya datum ya. Nah, berarti karena ada 4 ya, ada 4 siswa ini di kelas B yang ujian, ada yang nilainya 70, ada yang nilainya 75, 80, dan 85. Berarti ada 4 orang tuh. Berarti nanti nilai rata-ratanya adalah 70 tambah 75 sampai tambah 85 nanti dibagi 4 karena tadi ada 4 orang. Oke ya. Selanjutnya itu tentang median. Kita cepat aja ya teman-teman ya untuk membahasnya. Median itu adalah nilai tengah. Nah, ini ada beberapa formula untuk memudahkan perhitungan. Tapi mungkin manualnya gini ya. Misalkan ini ada data nih teman-teman ya. Ada data. Data ini akan dicari mediannya. Jadi median itu adalah teman-teman tinggal menghilangkan berbarengan ya, menghilangkan kedua ujungnya satu demi satu angkanya gitu ya. Misalkan 70 hilangkan, 75 kita hilang, ada 85 juga kita hilangkan. Terus ya berarti karena ada 2 di sini kan tengah-tengahnya di sini teman-teman ya. Tengah-tengahnya itu di antara 75 dan 80, yaitu sebesar 75 ditambah 80 dibagi 2. Nah, itu kan artinya kalau misalkan kita punya data lagi ya, terus kita ingin mediannya, kalau secara manual itu seperti itu teman-teman ya. Tinggal menghilangkan ujung-ujungnya. Misalkan ujung ini kan ujungnya 90, kita hilangkan dengan ujung yang kiri 70. Terus ujung yang kanan 85, kita hilangkan dengan ujung yang kiri 80. Ya berarti ini mediannya adalah 80. Kayak gitu ya. Itu secara manual teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau misalkan datanya banyak atau datumnya banyak? Itu kan agak merepotkan kalau secara manual. Jadi kita menggunakan formula ini. Kalau datanya ganjil, maka mediannya adalah data ke N plus 1 per 2. Misalkan tadi 90 ya. Kita kan tahu nih secara dengan manual, mediannya adalah tinggal menghapus ujung-ujungnya ya. 90 dengan 70, 85 dengan 75. Berarti mediannya ini ya, mediannya adalah 80. Nah, gimana kalau misalkan menggunakan rumus atau formula teman-teman ya. Nah, di sini kan mediannya adalah data ke, ini pakai data ke ya, N plus 1
per 2. Ini ya. Nah, N-nya adalah banyaknya datum atau banyaknya data yang ini ya. Nah, di sini banyaknya datum ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, karena 5 itu ganjil, berarti kita menggunakan yang ini ya. Menggunakan yang ganjil. Nah, karena N-nya sama dengan 5, berarti kita tinggal bisa masukin ke sini. Ya. Berarti ini adalah data ke berapa tuh? N-nya 5 ditambah 1 dibagi 2 ya. Berarti data ke 5 tambah 1, 6 dibagi 2 itu 3 ya. Data ketiga. Nah, data ketiga dari data ini itu angka berapa? Ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga. 80 ya. Sesuai dengan perkiraan atau perhitungan secara manual tadi ya, teman-teman ya. Kalau median itu adalah nilai tengah yang sudah kita tadi ya proyeksikan atau sudah kita tadi ya cara dengan manualnya itu dengan menghilangkan gini ya. Itu nilainya 80 sama ya. Nah, gimana kalau misalkan datanya itu genap, teman-teman ya. Kalau datanya genap, tadi kita juga bisa secara manual ya. Secara manualnya itu ya tadi teman-teman ya. Kita tinggal menghapus ujung-ujungnya. 85 hapus dengan 70. Kalau menyisakan 2 gini berarti kita tinggal menjumlahkan aja, tapi nanti dibagi 2. Karena kan mediannya kan nilai tengah, berarti nilai tengah di antara kedua ini, yaitu di sini nih. Di tengah-tengah ini ya. Di antara ini dan ini. Yaitu 75 ditambah 80 dibagi 2. Nah, benar nggak kalau dengan menggunakan rumus atau formula? Di sini formulanya adalah bahwa mediannya itu adalah data ke N per 2 ditambah 1 ditambah data ke N per 2. Nah, sekarang ini kan datanya itu sebanyak atau datumnya sebanyak 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau kita masukin ke rumus, ini harusnya sama dengan ini ya teman-teman ya. Dengan 75 tambah 80 bagi 2. Ini harusnya sama dengan ini. Karena ini udah perhitungan secara manual tadi ya. Oke. Ini data ke-nya kita copy. Nah, ini N per 2. Kita bagi dulu dengan 2 teman-teman ya. Berarti nanti kita punya N-nya adalah 4. Ya. Ini juga 4 sama. Terus ini kan sama dengan data ke, kita kurungin dulu, data ke 4 bagi 2 itu 2 ditambah 1 3. Berarti data ketiga ditambah data ke 4 bagi 2 2. Berarti data ketiga ditambah data kedua dibagi dengan 2 ya. Nah, data ketiganya itu adalah mulai dari kiri. Tapi ingat teman-teman ya, datanya harus terurut dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini kan udah terurut ya, jadi kita gampang menentukan datanya. Ini datum pertama, datum kedua, datum ketiga. Berarti ini ya, data ke-1, kedua, dan ketiga. Berarti 80 ya data ketiganya. Nah, datum atau data keduanya adalah ini 1, ini 2, 75 ya. Nah, berarti nanti medianya adalah 80 tambah 75 dibagi 2. Sama dengan ini ya. Ini sama aja, tinggal dibalik ya. Oke, yang terakhir adalah modus. Modus itu adalah datum yang sering muncul. Jadi kalau misalkan ada, misalkan gini. Misalkan dalam dalam ulangan siswa tuh, misalkan ulangan matematika ada 40 siswa yang nilainya sama, misalkan ada banyak ya. Ada nilainya 75, itu ada berapa? Ada yang nilainya 80, ada berapa? Ada yang nilainya 100, ada berapa? Nah, misalkan di 40 siswa itu ternyata yang paling banyak kesamaan nilainya itu ada di nilai 85 gitu ya. Nah, maka itulah yang dinamakan dengan modus atau banyaknya tadi ya, banyaknya datum. Nah, kalau dari data ini
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ini modusnya 1. Kenapa? Karena 1 di sini kita tulis ya. 1 munculnya sebanyak 3, sedangkan 2 muncul sebanyak 1, 2, ada 2. 3 muncul sebanyak 1, 2 juga. Sedangkan 4 muncul sebanyak 2 juga sama. Dan yang terakhir 5 muncul sebanyak 1 ya, sebanyak 1. Nah, berarti dari datum-datum ini 1, 2, 3, 4, 5 yang paling banyak muncul adalah angka 1. Kenapa ya? Karena dia paling besar ya, ada sebanyak 3. Maka dari itu modusnya adalah 1. Gitu ya teman-teman ya. Itu sebenarnya statistik sederhana yang mungkin dipelajari di pengetahuan kuantitatif ya. Tapi nanti juga kita pelajari di penalaran matematikanya. Jadi itu sebenarnya materi untuk pengantar gitu ya, untuk statistik yang lanjut. Nah, kita punya soal ya di sini. Nah ini kita jawab ya. Suatu situs mendapat 500 kunjungan per hari dalam periode 14 hari. Jika pada periode ini rata-rata jumlah pengunjung untuk 8 hari pertama adalah 650, berapa rata-rata jumlah pengunjung per hari untuk 6 hari sisanya? Oke, kita akan samakan dulu pandangannya ya, atau persepsinya. Nah, di sini sebuah situs itu ya tadi ya, ini dikunjungi 500 kunjungan per hari. Nah, pada 8 hari pertama berarti kan 8 hari dari 14 hari ini ya, dari periode ke ini. Ya, 14 hari. Berarti ya sisanya 6 hari dong, jelas ya, karena ini mengikuti yang periode yang ini. Nah, ternyata kunjungan per harinya itu sebanyak 500 ya. Sedangkan rata-rata jumlah pengunjung untuk 8 hari pertama itu kita tahu 650. Oke. Jadi, berdasarkan formula dari rata-rata tadi, misalkan kita punya data ya, ini orang pertama ya. Ini hari pertama, ini hari kedua, atau pakai H ya biar nggak bingung. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-8 katanya ya, sampai hari ke-8 ternyata rata-ratanya adalah berapa tuh? Rata-ratanya ini dibagi dengan 8 teman-teman ya, karena tadi rata-rata itu adalah jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Jadi ini sama dengan katanya di sini 650 ya, 650 kunjungan. Nah, berarti yang akan ditanyakan itu berapa rata-rata jumlah pengunjung per hari untuk 6 hari sisanya. Nah, yang harus kita tahu adalah kunjungan keseluruhan harinya. Nah, oke. Dari sini, dari kalimat pertama, 500 kunjungan per hari ya. Berarti dalam periode 14 hari. Berarti secara keseluruhan atau secara 14 harinya itu kita punya kunjungan sebanyak selama 14 hari ya. 500 dikali 14 teman-teman ya. 500 dikali 14. Ini berapa nih? 500 kali 2 1000 dikali 7.000 ya. Berarti selama 14 hari itu ada sebanyak 7.000 kunjungan gitu ya. 7.000 kunjungan. Nah, berarti mungkin di sini aku ada salah ya. Jadi H1 itu bukan hari ya, tapi maksudnya adalah kunjungan orang ke situs ini per hari gitu ya. Ini per hari pertama,
per hari kedua itu mungkin ya yang harus diluruskan dulu. Berarti 7.000 kunjungan itu dari orang-orang dari hari pertama ya, orang-orang pada hari pertama ditambah orang-orang pada hari kedua ditambah orang pada hari ketiga sampai ditambah orang-orang pada hari ke-14 ya, pada hari terakhir. Nah, ini ada sebanyak 7.000 katanya. Nah, berarti dari sini kita bisa ya, coba ya. Ini kan H1, ingat ya, yang kita ketahui adalah rata-rata 8 hari pertama sampai H8. Berarti H1 ditambah H2, kita kurungin ya biar nggak bingung, ditambah sampai hari ke-8 ya, kita kurungin supaya bisa memisahkan, ditambah hari ke-9. Nah, ini yang dimaksud dengan pengunjung per hari untuk 6 hari sisanya itu yang ini. Hari ke-9, hari ke-10 ya, pengunjung pada hari ke-10, pengunjung pada hari ke-11, sampai pengunjung pada hari ke-14. Gitu ya. Ini sebanyak 7.000. Oke. Nah, sekarang karena ini yang diketahui di soal ya, yang 8 hari pertama, dan ini yang akan kita cari, kita pindahin aja yang kiri ke kanan. Berarti nanti kita punya yang ini ya, yang 6 hari 6 hari sisanya itu sama dengan ya, yang kiri ini kita pindahin ke kanan. Itu dari semua positif menjadi semua negatif ya. Sehingga 7.000 dikurangi ya, 7.000 ya, ini yang kanan dikurangi ini. Dikurangi semua ini. Nanti dikurangi ini ya. Sini double kurung. Bentar. Nah, berapa sih H1 tambah H2 sampai H8? Ya dari sini, teman-teman. Dari sini dapatnya. Yaitu tinggal memindahkan 8 atau kalikan kedua ruas dengan 8 ya. Ini kan pembagian nih 8-nya, pindah ke kanan menjadi perkalian, sehingga H1 tambah H2 sampai H8 itu sama dengan 650 dikali 8. Berapa tuh? 650 ke 8. Tadi aku pakai kalkulator dulu. 650 kali 8 berapa? Sebentar. Oke, mungkin masih gampang teman-teman ya di sini karena memang ini khusus untuk pengetahuan kuantitatif materinya ya. Tapi masuk juga ke penalaran matematik. Oke, 650 dikali dengan dikali itu mana ya? Dikali dengan 8. 5.200 ya. 5.200. Nah, yang ini berarti 7.000 dikurangi 5.200 nanti. Nanti kita dapat 6 hari atau kunjungan 6 hari sisanya. Itu teman-teman ya. Oke, berarti ini adalah 5.200. Berapa tuh? Berarti 6 hari sisanya ada sebanyak 1.800 ya, 1.800 pengunjung. Nah, berarti karena yang kita cari adalah rata-rata jumlah, ingat 6 hari ya, selama 6 hari, ingat rata-rata itu adalah banyaknya data atau banyaknya datum dibagi dengan, jumlah dari datum atau jumlah dari data dibagi dengan banyaknya datum. Gitu ya. Di sini kan dari H9, H10 sampai H14 kan itu ada sebanyak 6 datum ya. Maka karena ini H9 sampai H14-nya adalah 1.800, berarti nanti 1.800-nya kita bagi dengan 6 ya. Sama aja. Kita punya 300 gitu ya. Jadi rata-ratanya 6 hari sisanya adalah 300. Jawabannya adalah A. Oke. Selanjutnya adalah tentang median. Oke. Median itu adalah tadi nilai tengah ya.
Jadi dari sini mungkin teman-teman harus mengurutkan dulu mediannya ya. Tapi mungkin sebentar ya. Kalau kita urutkan dulu, jangan melibatkan X dulu ya. Yang jelas yang terkecil dulu. Misalkan di sini 13, terus 14, terus berapa lagi? 15 ya, 15, terus 16, terus 17, terus 18, terus 19, terus 20 ya. Satu-satu semua. Nah, X-nya ternyata adalah bilangan bulat di antara 11 dan 21. Berarti bisa jadi 12, bisa jadi 13, sampai bisa jadi 20. Ya. Tapi ingat, median itu adalah nilai tengah. Nah, ini datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 datum, berarti kita menggunakan rumus yang pertama ya. Yang ini ya. Yang diganjil ya. Data ke N plus 1 per 2. Kita tinggal menggunakan yang itu. Data ke N plus 1 per 2. Data ke, ini mediannya ya. Medan. Data ke N plus 1 per 2. N-nya ada 9 ya. 9. Oke, 9 tambah 1 bagi 2. Bagi 2 ya. Nah, 9 tambah 1 kan 10 tuh. Dibagi 2 jadinya 10 bagi 2 itu 5. Berarti datanya atau mediannya itu adalah data ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemungkinan pertama dia akan, karena X-nya belum kita masukin. Ternyata X-nya adalah di antara 11 dan 21. Misalkan ya, X-nya adalah angka 12. Berarti dia harusnya ada di kiri ya, di kiri 13. Berarti berapa mediannya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemungkinan pertama adalah 16. Ada ya. Terus kalau X-nya adalah, kan bilangan bulat ya. X-nya itu bilangan bulat. Atau kita ini dulu ya. X sama dengan 12. Nah, antara 11 sama 21 kan ada 13. Ya, ada 13 juga. Berarti nanti X-nya bisa jadi di sini juga, teman-teman ya. Di sini juga. Nanti ini 13 juga sama ya. 13. Jadi berapa X-nya? Mediannya 1, 2, 3, 4, 5. Tetap 16. Ya, tetap 16. Begitupun kalau masukin ke sini, ke 14. Kalau X-nya sama dengan 14. Kalau X-nya sama dengan 14, ya, kita masukin ke 14. Berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5 tetap 16. Berarti kalau mau dimasukin ke 15 juga sama ya, akan menunjukkan ke 16. Kalau kita masukin ke di antara 17 dan 18, misalkan angkanya adalah 17 ya. Berarti X sama dengan 17. Nanti kita punya mediannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata mediannya adalah 17, teman-teman. Oke, ada dua ya, ada dua kemungkinan. Kalau misalkan mediannya di kiri 16 ya di sini, ternyata mediannya sama terus 16. Kalau X-nya sama dengan 17, ternyata mediannya 17. Oke, kita ganti lagi ya. Kalau X-nya sama dengan 18, misalkan di kanannya ya, X sama dengan 18, X sama dengan 18, atau mungkin oke, di kirinya oke sih. Kita di kirinya juga oke. Misalkan X-nya di sini ya. X-nya di sini. X sama dengan 18. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Tetap 17, teman-teman ya. Tetap 17. Kalau misalkan X-nya juga ada di sini, nanti ini juga tetap 17. Kenapa? Karena mediannya itu terhitung dari kiri ya. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Tetap 17. Jadi mediannya itu kalau misalkan X-nya ada di sini ya, ada di kiri 16 di sini misalkan, atau di sini nanti mediannya adalah 16.
Tapi kalau misalkan X-nya di kanan 16, misalkan di sini pokoknya di kanan 16 ya, pasti mediannya adalah 17. Sehingga mediannya itu ya antara 16 atau enggak 17. Itu ya, jawabannya adalah B, teman-teman ya. Oke, yang terakhir itu tentang median juga sama ya. Ini mediannya berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, karena datanya itu data genap, berarti kita bisa menggunakan rumus yang kedua, teman-teman ya. Karena 6 itu adalah angka genap. Ya, sehingga kita bisa menggunakan ini ya, median yang ini ya. Median data ke N per 2 plus 1 ditambah data ke N per 2 dibagi dengan 2, teman-teman ya. Nah, tetapi sebelum itu datanya harus kita sortir dulu atau kita harus arrange dulu ya, harus disusun dulu. Ini kan 9, 7, 12, 14, 10 harus disusun dulu nih. Berarti yang terkecilnya adalah 7 ya. Terus 9, terus 10, terus 12, terus 14, terus 17. Nah, kalau ini kan datanya ada 6 nih. Kita masukin N-nya sama dengan 6 sehingga datanya adalah data ke 6 dibagi 2 ditambah 1 ya, kurungin ditambah data ke 6 dibagi 2 terus nanti ujung-ujungnya kita bagi dengan 2 semua ya. Oke, ini bagi 2 ya. Ini bagi 2. Nah, yang ini adalah data ke berapa? Data ke 6 dibagi 2 kan 3 ditambah 1 berarti 4 ya. Data ke 4 ditambah data ke 6 bagi 2 itu 3. Nanti kita bagi semuanya dengan 2. Nah, data keempat berapa? Ya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 12. Gitu ya. Nah, data ketiga berapa? Data ketiga adalah 1, 2, 3, 10 ya. Nah, berarti semuanya kita bagi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 22 dibagi 2 ya. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Oke, jadi jawabannya adalah D, teman-teman ya, 11. Oke, mungkin teman-teman untuk video kali ini cukup simpel ya, karena ini adalah pengantar untuk statistika sederhana yang akan teman-teman rasakan mungkin keluar pada saat di subtes pengetahuan kuantitatif ya, banyaknya ya kalau statistika. Oke, mungkin teman-teman untuk video kali ini jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.